Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
adik-adik, apakah kalian sehat? Tetap sukacita kan? Semangat terus ya di dalam beribadah kepada Tuhan. Saatnya kita mau ibadah, adik-adik tolong siapkan hati adik-adik untuk beribadah ya. Kita ibadahnya dari awal sampai pada akhirnya. Jangan lihat firmannya aja ya adik-adik, tapi kita ibadah ikut dari awal sampai akhir. Dan ingat adik-adik, udah disiapin Alkitabnya, udah disiapin juga celengannya, supaya adik-adik tidak keluar masuk ya. Tapi adik-adik tetap standby, ikut ibadah dari awal sampai akhir. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan dan kami mau beribadah. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, dan biarlah kami boleh memberikan waktu ini untuk Tuhan. Kami sungguh boleh diisi oleh firman Tuhan, kami boleh bersukacita dengan pujian yang dinaikkan. Kami mau menyerahkan untuk ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian sukacita kan? Kita bersukacita bukan sukacita karena selalu diberikan yang terbaik, tetapi sukacita kita karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Kita nyanyikan lagu Cuit Cuit Dudi Dam Dam, dan kita akan lanjutkan medley dengan Oh Sukacita. Cuit dubidu dam dam, sialalala. Cuit cuit dubidu dam dam, sialalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup, padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Kanan ya, kiri, kanan, pam 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 pam, dubidu dam dam ya. Cuit cuit dubidu dam dam, sialalala. Cuit cuit dubidu dam dam, sialalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu,
sukacita di dalam Tuhan? Adik-adik masih ingat lagu Do Re Mi? Do itu adalah dosamu. Re itu apa? Relakan hatimu. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Do Re Mi. Do itu lah dosamu. Re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus. Fa pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapusnya. Jika kau terima Yesus, kau akan diselamatkan. Sekali lagi, do itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapusnya. Jika kau terima, jika kau terima Yesus, kau akan diselamatkannya. Oke adik-adik, bahwa kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat di dalam hati kita, kita pasti selamat. Karena Tuhan satu-satunya jalan menuju ke surga. Saatnya kita memberi persembahan. Yuk adik-adik kan sudah disiapkan celengannya, silakan adik-adik masukkan ke dalam celengan. Atau adik-adik juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca. Atau adik-adik juga boleh men-scan QR Code. Mari kita mendukung pelayanan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan satu lagu, Kenal Yesus, Hatiku Senang. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku diubah. Jauh dari dosa, hatiku senanglah. Sungguh senang, meski ada air mata. Di dalam Yesus, hatiku senanglah. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku diubah. Jauh dari dosa, hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, juga keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara, Tuhan juga memberkati pekerjaan orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan mencukupkan kami di dalam segala kebutuhan kami. Saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini juga boleh menjadi pendukung Bapa di dalam pelayanan Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan tolong agar orang-orang yang menggunakannya juga diberikan hikmat untuk boleh memperluas kerajaan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, tenangkan hati kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Lause Kun Liang. Lause Kun Liang hari ini kebagian bercerita di minggu ini. Nah, tema yang Lause bawakan adalah Allah berjanji menghapus dosa umatnya. Nah, adik-adik langsung aja kita mulai cerita hari ini ya. Untuk bahan, adik-adik bisa lihat di layar ini. Nah, adik-adik boleh mencatatnya di buku ya. Untuk
catatan tugas kalian dan pengingat kalian sebagai firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik, adik-adik pernah nggak ya melakukan suatu kesalahan di dalam kehidupan adik-adik gitu? Kita ambil contoh deh, misalkan besok ulangan, tapi adik-adik lupa belajar nih hari ini gitu. Atau sebelum-sebelumnya kurang persiapan. Pernah nggak adik-adik? Terus adik-adik dapat nilainya angka berapa? 2. Amit-amit ya adik-adik ya. Atau angka 5 adik-adik ya. Misalkan karena kita kurang persiapan. Terus tiba-tiba adik-adik dipanggil sama papa mama gitu ya. Misalkan namanya Dono gitu ya namanya. Don gitu ya. Sini papa mau bicara gitu ya. Oh iya Pak, ada apa Pak gitu ya. Kenapa kamu dapat nilainya bebek? Waduh. Maksud papa gimana Pak? Dapat nilai bebek itu oh iya, itu dapat nilai 2 Pak maksudnya? Iya. Kamu udah tahu kenapa ini bisa begini gitu ya. Nah, bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik ya? Kalau kita melakukan kesalahan, atau kita melakukan pelanggaran terhadap dosa-dosa gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Hari ini Lause mau cerita sama adik-adik bahwa kita itu harus memiliki respon yang baik ya adik-adik ya terhadap kesalahan-kesalahan kita, bagaimana kita memperbaiki. Nah, Lause mau bagi sebuah cerita di dalam Alkitab ya tentang sebuah tokoh iman yang dicatat oleh Alkitab. Adik-adik coba Lause mau tes nih ya. Adik-adik tahu nggak ya? Nah, tokoh ini suka bermain alat musik. Dia pernah mengalahkan raksasa. Wah, apa adik-adik? Ya benar ya. Adik-adik kita hari ini mau cerita tentang Daud ya. Daud adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dia pandai bermain kecapi dan dengan kecapi waktu itu Daud senang memuji Tuhan adik-adik. Sampai tiba waktunya adik-adik ya, Saul Raja Israel, seorang raja pertama Israel yang berkuasa waktu itu, tengah diganggu oleh roh jahat. Daud diminta untuk bermain kecapi melayani raja ya adik-adik. Kalau waktu itu ya adik-adik ya, seorang yang dipanggil raja itu berarti seorang itu sangat istimewa. Bermainnya itu pasti luar biasa sekali adik-adik ya. Tidak mungkin seorang pelayan biasa atau seorang yang biasa-biasa saja melayani raja-raja waktu itu. Tidak mungkin adik-adik ya. Nah adik-adik ya, Alkitab mencatat bahwa ketika Daud memainkan kecapi, waktu itu dengan baik, dengan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, roh jahatnya takut sekali dan pergi dari Saul, meninggalkan Saul. Adik-adik, Lause mau ingetin sama adik-adik ya, kalau kita melakukan suatu pujian di dalam ibadah, di dalam kehidupan kita, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam pujian ada perkataan, ada kuasa ya adik-adik ya, yang Tuhan boleh nyatakan untuk kehidupan kita ya. Dan kita harus melakukan setiap pujian kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, waktu demi waktu berlalu adik-adik ya. Daud itu dihadapkan kembali dengan satu buah tantangan, yaitu apa adik-adik? Dia berhadapan dengan Goliat. Ya. Waktu itu bangsa Israel mau disikat sama bangsa Filistin adik-adik ya. Mau disapu bersih. Tapi Tuhan sekali lagi memakai Daud sebagai penyelamat dari bangsa Israel. Tuhan memakai Daud adik-adik ya. Bukan karena Daud yang hebat, tetapi karena Daud itu diberikan kuasa oleh Allah.
sehingga dia mampu untuk mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, setelah Daud mengalahkan Goliat ini, dia menjadi seorang raja menggantikan Saul, adik-adik ya. Singkatnya seperti itu, adik-adik ya. Nah, adik-adik, Daud ketika menjadi raja, itu di puncak kehidupannya menjadi seorang raja. Dia berkuasa, dia punya bala tentara, kemenangan demi kemenangan diraih. Kenapa adik-adik? Dia punya sikap hati yang rendah hati ya adik-adik ya. Bukan rendah diri adik-adik ya. Rendah hati adalah kemauan untuk menaklukkan diri di bawah kehendak Tuhan ya. Jadi kehendak Tuhan itu di atas kehendak kita ya adik-adik ya. Kalau Daud mau perang, dia berdoa dulu, dia cari apa maunya Tuhan. Bukan cari saya aja maju seperti kesalahan-kesalahan Saul yang dilakukan ya. Daud tidak melakukan itu adik-adik ya. Nah adik-adik, tapi Daud adalah seorang manusia. Seorang manusia adik-adik ya, itu bisa jatuh di dalam dosa. Nah Daud pernah jatuh di dalam dosa yang bisa dibilang cukup parah adik-adik ya. Gitu ya. Dosa ini diperbuat oleh Daud sehingga dia gimana ya, sangat-sangat berdosa dinilai begitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, waktu itu Daud tidak ada seorang pun yang tahu dia berbuat dosa. Ya, apa yang dia rencanakan, apa yang dia lakukan, tidak ada seorang pun yang tahu adik-adik. Tetapi Tuhan tahu apa yang Daud lakukan, apa yang menjadi isi hati dari Daud. Tiba-tiba Daud ditegur oleh Nabi Nathan atas kesalahannya. Ya. Nah, di sini adik-adik ya, Daud itu seorang yang rendah hati. Maka ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak balik marah. Tidak balik misalkan berkata, Nabi Nathan, kenapa kamu begitu berani sama saya? Saya ini seorang raja tahu. Nggak begitu ya adik-adik ya. Daud itu merespon dengan positif, dengan sangat baik, yaitu apa adik-adik ya? Daud menyesali atas dosa-dosanya. Adik-adik ya. Daud menyadari bahwa Allah yang dia percaya sangat mengasihi dia. Kalau Tuhan tidak mengasihi dia, adik-adik ya, tidak mengasihi Daud, maka Tuhan tidak akan kirim Nabi Nathan untuk tegur Daud. Adik-adik, Tuhan akan biarkan Daud ini hidup dalam kesalahannya sehingga dia bisa masuk neraka adik-adik ya. Nah adik-adik, karena Daud itu merespon dengan baik, dengan kerendahan hatinya dia menyesali dosa-dosanya, maka Daud menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang dikenan oleh Tuhan. Nah adik-adik ya, dalam Alkitab, Allah banyak menyelamatkan tokoh-tokoh Alkitab. Bukan karena mereka hebat adik-adik ya. Seperti contohnya Petrus, Paulus ya adik-adik ya. Mereka adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa. Dan mereka pernah menjadi orang-orang yang pernah berbuat kesalahan. Tetapi adik-adik ya, mereka merespon dengan baik teguran daripada Tuhan ya. Dan adik-adik selalu ingat bahwa Allah yang memilih mereka untuk diampuni dosa-dosanya adik-adik ya. Nah adik-adik, manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, adik-adik, manusia butuh Tuhan. Butuh apa adik-adik? Tuhan. Butuh Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Dan Tuhan sangat mengasihi adik-adik hari ini. Dan Tuhan juga sangat mengasihi dunia ini. Adik-adik harus ingat, karya Tuhan yang terbesar bagi adik-adik di dalam kehidupan adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa Lause dan adik-adik. Ya, adik-adik selalu ingat itu di dalam kehidupan adik-adik bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik sepanjang hidup adik-adik. Nah, adik-adik, karyanya sempurna di dalam nama
Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Lause. Nah, Lause pengen mereview sedikit ya, bagaimana kita hari ini belajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon positif apa yang menjadi teguran Tuhan, apa yang menjadi teguran orang tua, guru, mungkin guru kita atau sahabat kita, mungkin adik kita orang yang jauh lebih muda. Ya, yang pertama adik-adik ya, kita harus bertobat dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu baik, setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa adik-adik ya. 2, bukan hanya bertobat, mengaku dosa, terus masuk lagi dosa. Nggak boleh adik-adik ya. Kita harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Dengan apa adik-adik? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita. Adik-adik harus baca itu setiap hari dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik ingatlah selalu, kalau kita jujur dan mengaku segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Lause ingatkan lagi bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita ya adik-adik. Oke, adik-adik ya. Sampai di sini cerita Lause. Kita akan masuk ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya adalah Yehezkiel 36 ayat 26. Adik-adik, apa adik-adik yuk kita ulangi sama-sama. Yehezkiel 36 ayat 26. Mari kita baca sama-sama ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yuk kita sekali lagi adik-adik ya. Ayat hafalan hari ini adalah Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Apa adik-adik? T-A-A T ya adik-adik. Adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar daripada Daud. Bagaimana Daud merespon kesalahannya, merespon teguran Tuhan melalui Nabi Nathan. Tuhan, kami mau seperti Daud. Ketika kami ditegur, kami memiliki kerendahan hati dan berkata, ya Tuhan, inilah kami dengan kesalahan kami dan kami mau berubah Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan untuk kami boleh berubah dan menerima setiap teguran dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk bagaimana kami hidup kudus di dalam Tuhan. Dan kami menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Lause. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Bye adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, hanya Yesuslah yang dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau kita berdosa, kita masuk surga enggak? Nah, Tuhan Yesus memberikan satu janji kepada kita, kalau kita mau mengakui segala dosa kita mau memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Ia akan menghapuskan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, kita akan menaikkan satu pujian, siapa yang menghibur hatiku? Siapa yang menghibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku? Siapa
berkat Tuhan. Adik-adik tenangkan hati, siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan lewat doa. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Adik-adik, waktunya sudah tiba, kita harus berpisah. Tapi jangan lupa adik-adik tetap ingat dan setia kepada Tuhan ya. Adik-adik setia baca firman Tuhan, setia juga berdoa kepada Tuhan, dan setia juga beribadah setiap hari Minggu. Kita akan nyanyikan lagi lagu Siapa yang hibur hati. Siapa yang hibur hatiku? Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Sekali lagi. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Peace.